Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara Mature Dokter kali ini kita bersama dengan Dr. Nugrahayu MGizi, spesialis gizi klinik ya dok ya. Ya, biasanya kan untuk Mature Dokter ini kita biasanya audiens nih banyak, tapi kali ini kita live di Instagram Hermina Mekasari. Buat yang sudah follow, yuk kita join nih bareng yuk. Nah, kali ini Dr. Nugrahayu MGizi, spesialis gizi klinik ini akan membahas tentang menjaga imunitas dengan gizi seimbang pada Hari Raya Idul Adha di era new normal. Nah, untuk Dr. Nugrahayu MGizi, spesialis gizi klinik akan menjelaskan tentang materi pemaparan tersebut selama 20 menit ya dok ya. Baik, dokter silakan. Ya, terima kasih ya Mbak. Jadi begini, halo Sobat Rumah Sakit Hermina. Saya Dr. Nugrahayu, spesialis gizi klinik. Di sini saya akan mengangkat sebuah tema tentang bagaimana cara menjaga imunitas dengan gizi seimbang pada, tentunya kita akan mengadakan Lebaran Idul Adha ya, dan tentunya juga kita sedang di masa yang pandemi dan di era new normal ini. Nah, di sini konten yang akan saya ceritakan ada beberapa item. Yang pertama tentang definisi imunitas itu sendiri dan gizi seimbang itu sendiri, dan hubungan imunitas gizi seimbang sesuai ajaran Islam, dan peranan Idul Kurban pada pemenuhan kecukupan gizi, dan masalah-masalah gizi yang timbul pada event Idul Kurban ini dan era new normal, dan tentang peranan gizi seimbang pada Idul Adha dan new normal. Jadi begini, untuk definisi imunitas sendiri, imunitas itu merupakan pertahanan tubuh, sistem imun, kekebalan tubuh kita dalam menanggapi suatu organisme atau mikroorganisme untuk melindungi tubuh kita sendiri dari pengaruh biologis luar yang kita sebagai respon imun kita ya. Nah, kemudian imunitas itu sendiri dapat dibagi secara non spesifik dan spesifik. Kalau yang spesifik dikaitkan dengan kekebalan humoral dan selular. Humoral dan selular itu apa? Humoral dan selular itu contohnya kalau humoral itu menghambat perlekatan dari mikroorganisme pada tubuh kita. Nah, secara kalau selular itu langkah selanjutnya tentang bagaimana menahan si aktivitas fisik itu secara langsung atau memusnahkannya ya jika kita terinfeksi. Nah, terus ada juga yang kita kenal dengan berbagai antibodi yang kita punya seperti limfosit B, limfosit T, antibodi yang sering kita cek di laboratorium juga sudah ada ya. Terus kemudian ada mekanisme kekebalan tubuh kita yang beradaptasi secara aktif dan pasif juga. Di mana imunitas aktif dan pasif itu, imunitas aktif dapat diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh kita mampu memproduksi antibodinya sendiri. Nah, aktif ini bisa secara alami ataupun buatan. Kalau alami seperti misalnya dulu kita pernah kena cacar air ya, waktu kecil. Nah, jadi itu tumbuh secara alami. Kalau misalnya buatan kita vaksin. Nah, vaksin itu merupakan imunitas yang kita peroleh setelah vaksin gitu. Kalau imunitas pasif, jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu yang lain. Imunitas pasif alami ini dapat dibagi jadi dua juga, pasif alami dan buatan. Kalau pasif alami misalnya kita mendapatkan antibodi dari ibu seperti saat kita ASI. Nah, itu pasif alami. Kalau misalnya pasif buatan seperti kita antibodi kuda ya, tapi ini jarang. Misalnya kita menuju ke definisi gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa? Yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita dan memperhatikan prinsip keanekaragaman dan variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan dicapainya berat badan yang ideal. Gizi seimbang, ya penting itu ya imunitas kita biar bagus. Nah, gizi seimbang itu sendiri terdiri intinya ada 3 nih, zat pembangun, pengatur, dan zat tenaga. Kalau zat pembangun itu seperti lauk pauk nih, protein hewani, protein nabati. Kalau zat pengatur seperti sayur dan buah. Nah, itu untuk fungsi dan metabolisme sebagai pengatur. Dan untuk zat tenaga itu seperti karbohidrat ya. Tentunya yang
karbohidrat yang kompleks gitu, seperti belum diolah gitu ya, nasi, singkong, ubi seperti itu ya. Gizi seimbang itu ada tumpengnya nih, ada rule-nya, sudah dicanangkan di Kemenkes juga, bahwa ada tumpengnya, bahwa gradasi konsumsi dari paling banyak dan paling rendah. Nih sekitar yang paling bawah dulu nih, yang paling bawah itu kita jangan lupa mengkonsumsi air ya, itu minimal 8 gelas per hari. Setelah itu kemudian ke atasnya karbohidrat, konsumsinya tidak lupa sekitar batasannya 3 hingga 8 porsi per hari, dan konsumsi sayuran itu 3 hingga 5 porsi ya per hari juga. Kalau buah-buahan itu hingga 2-3 porsi per hari, dan untuk protein hewani itu dikonsumsinya 2-3 porsi per hari minimalnya, dan protein nabati juga sama 2-3 porsi per hari. Dan yang paling ujung atas itu di situ letaknya minyak, gula, dan garam. Nah otomatis porsinya kan dikit tuh, jadi digunakanlah seperlunya gitu. Tentunya ada takaran penggunaan gula dan garam itu juga ada ada guideline-nya ya. Kalau penggunaan gula yang disarankan itu sekitar 4 sendok makan per hari, tidak lebih ya, dan garam itu 2/3 sendok teh per hari gitu. Jadi gizi seimbang ini sendiri kita ada acuannya juga. Jadi kita biar tahu nih kalorinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa setiap bahan makanan yang kita makan. Kita punya acuan namanya bahan makanan penukar. Nah itu biasanya yang bisa dipelajari sebenarnya sebagai orang awam juga. Tapi kalau pengen tanya lebih ahli ya bisa nanti konsultasi juga ya. Di situ akan diterangkan tentang berbagai aneka ragam bahan makan penukar tersebut, bisa karbohidrat, protein hewani, nabati, minyak, ataupun gula, sayur buah yang dipilih seperti itu. Dan kemudian kita kaitkan nih dengan event Idul Adha. Jadi metabolisme zat-zat gizi ini pada gizi seimbang harus dikaitkan juga dengan secara Islami ajarannya bagaimana yang ya, berhubung ini eventnya Idul Adha. Jadi saya beragama Islam, jadi saya mengerti ya dikaitkan ke Islami ya. Tapi untuk agama yang lain juga sebenarnya bagus, semua juga ada pastinya tentunya. Nah di sini satu harus ada bersifat energi, memperbaiki dan menggantikan sel tubuh, membentuk zat gizi cadangan, pembuatan enzim dan hormon, dan bahan pembentuk sel telur dan sperma juga sudah diajarkan di Al-Quran. Antara lain seperti bagaimana kita menggunakan zat-zat gizi ini dari makanan untuk sel-sel tubuh kita. Sejak waktu kita di rahim itu sudah harus dapat nutrisi yang baik. Itu sudah ada di surat Al-Hajj ayat 5 gitu. Dan dimana kita di situ akan memperoleh zat gizi yang maksimal untuk usus kita dari makanan yang dicerna tiap hari sejak waktu kita kecil, sejak waktu dijanin juga seperti itu. Nah untuk dikaitkannya dengan ada juga nih ayat yang menjelaskan tentang di Al-Mukminin ayat 12 menjelaskan tentang molekul pembentuk tubuh manusia. Tubuh manusia dikaitkan dengan makanan seperti tumbuhan yang diperoleh dari hewan atau tumbuhan, atau yang disebut saripati tanah. Ada tuh di ayat Al-Mukminin ayat 12. Kemudian dikaitkan dengan halal dan baik. Terus itu di An-Nahl 114, Al-Baqarah 168, Al-Maidah ayat 88 ya. Di situ sudah diterangkan juga pemilihan bahan proteinnya seperti apa, halalnya seperti apa, yang boleh disembelih seperti apa, apakah binatang buas, apakah yang ada bangkai, darah kan tentunya nggak boleh ya. Seperti itu diterangkan di Al-Baqarah 173 dan An-Nahl 115. Dan ada minuman-minuman khamr atau alkohol yang dilarang, itu dijelaskan di Al-Maidah 90 dan Al-Baqarah 219 ya. Kemudian di surah ilmu gizi ini tentunya harus mengandung gizi seimbang, itu tidak dibikin kita sendiri ya. Itu di Al-Quran juga sudah diajarkan. Semua tertuang, sudah lengkap. Jadi kita kaitkan itu sudah diajarkan. Seperti di Abasa 27 kita mengkonsumsi karbohidratnya bagaimana, terus mengkonsumsi Al-Mukmin 79
Dan An-Nahl 14 itu kita pilih protein hewan itu tidak hanya daging, bisa ikan, bisa ternak. Ya, jadi ini nanti kaitannya sama Idul Adha nih, kita terus ada daging terus berbondong-bondong makan daging semua gitu kan ya. Apalagi yang punya riwayat penyakit kan bahaya ya. Benar-benar. Terus dikaitkan dengan Al-A'raf 31 itu juga harus dipilih makanan-makanan yang tidak boleh berlebihan gitu ya. Terus kemudian maksudnya berlebihan ini mungkin ditafsirkan sebagai kalau kita sudah makan tahu nggak usah dicampur tempe. Maksudnya kita protein nabati hewani lengkap, tapi nggak usah double-double untuk orang normal. Tapi untuk orang yang gizi buruk atau malnutrisi ya ada kalanya boleh ya seperti itu. Tapi tentunya dengan bertahap prosesnya, nggak bisa langsung jebret gitu ya untuk menaikkan berat badan ya. Kemudian dalam surat Al-A'raf 31 saya juga banyak belajar juga sih, ini hanya baca ya. Itu juga dijelaskan tentang murkanya Allah, tentang akibat aneka-aneka penyakit yang timbul dan misalnya ketidaksuburan, dislipidemi, obesitas. Itu kan itu Allah juga menerangkan di situ sebenarnya bahwa kita itu tidak boleh makanan yang berlebihan. Dan Al-A'raf 31 dan At-Tohar 81. Ini ngomongin berlebihan ya dok ya. Nanti pada saat Idul Adha tuh kadang-kadang kita suka lost control ya dok untuk makanan itu, apalagi daging-daging kan dok. Misalnya nih kayak pagi udah dimasak nih dok untuk dagingnya nih pakai nasi ya kan dok. Terus siangnya kita nyate nih dok. Kadang suka lupa kan ya dok ya seperti itu. Nah itu kan berlebihan ya dok ya. Benar, tidak. Kita kan protein hewan itu tadi di Al-Quran juga ada, nggak harus daging, ikan dan telur, ayam juga ada. Seperti itu tentunya yang halal ya, tidak haram. Nah, ini ada beberapa anjuran juga di Al-Baqarah 168 menerangkan berbagai godaan syaiton ya tentang makanan. Misalnya nih, misalnya kita pengen diet, tapi dietnya salah nih, kita nggak sarapan. Atau mungkin kenyang dengan gorengan, atau mungkin aku kan nggak lengkap jadinya, nggak seimbang, yang seperti tadi tumpeng tadi. Jadi itu akan merusak tubuh kita juga gitu. Atau misalnya buah aja sarapannya, mau diet buah aja, ya itu akhirnya organ tubuh kita kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama juga nggak baik. Karena nggak ada tenaga, nggak ada regenerasi sel seperti itu dari protein ya, seperti itu sudah ada. Terus misalnya kita di pesta nih banyak ngantri makanan lama karena istilahnya makan gratis ya, jadinya makannya berlebihan. Itu sudah diatur sama Allah, tidak boleh itu. Di Al-Baqarah 168 bisa dibuka nanti. Nah, teladan-teladan Rasulullah itu bagaimana sebenarnya ya? Rasulullah sendiri itu ada adabnya loh Mbak, makan itu. Mereka cuci tangan dulu sebelum makan, terus baca basmalah dan doa. Terus setelah itu porsi suapannya pun kecil gitu. 3 jempol, telunjuk sama jari tangan. Itu setara dengan setengah sendok makan. Nah kalau kita kan 1 sendok salah ternyata. Itu paling nggak setengah-setengah ya. Terus setelah itu cara makan Rasulullah menurut hadis riwayat At-Tirmidzi juga, itu kalau Rasulullah makan itu fokus, nggak disambil main HP, nggak disambil dengan bicara, benar ya gitu. Jadi itu adab-adab makan juga harus diikutin. Makan ditutup dan minum dan ucapkan hamdalah, seperti itu ya. Ini dikaitkan dengan ilmu kita nih. Ilmu kita dan laporan dari American Journal of Clinical Nutrition tahun 95 menunjukkan bahwa cara nyuap porsi suapan kecil small bite, perut akan kenyang hanya dengan setengah porsi dari porsi biasanya. Jadi sudah cukup sebenarnya gitu. Nah, sekarang untuk slide berikutnya kita kaitkan dengan imunitas dan gizi seimbang, tentunya sangat erat ya, karena itu tadi ada bahan sebagai zat pengatur, zat energi. Iya betul, udah hafal nih pintar. Kemudian kita peranan Idul Adha kurban dalam kecukupan gizi tentunya ya. Tentunya kembali ke ayat-ayat tadi, intinya dipilihlah halal dan baik ya, tidak misalnya hewannya tidak sedang sakit atau apa ya. Terus diperolehnya juga bagaimana, secara halal atau haram ya, mendapatkan misalnya kita mau apa istilah kurban tapi kok kayaknya mau gaya-gayaan aja kan, itu nggak bagus ya. Terus atau sumber protein hewani
itu bisa didapat selain daging juga ya. Apalagi kita hati-hati buat penderita penyakit seperti gitu ya. Dan, jadi buat teman Hermina kalau misalnya yang mau makan daging kurban tetap masih boleh ya dok ya, cuma dibarengin sama sayur juga ya dok. Dan tidak berlebihan juga, dan jangan lupa di situ kan ada aktivitas fisik juga. Jadi kita ya ingat untuk olahraga juga ya. Abis itu langsung olahraga. Kemudian ada beberapa masalah-masalah gizi nih yang timbul biasanya setelah Idul Adha ya. Hipertensi, dislipidemi itu ada kolesterol yang tinggi, trigliserid yang tinggi, hiperuremia, terus diabetesnya, gula darahnya nggak terkontrol ya. Terus akibatnya apa setelah itu? Timbullah stroke, jantung koroner, serangan jantung, kan nggak diinginkan itu semua. Kan tidak, kan sudah diingatkan bahwa murka Allah itu akan seperti itu jika kita berlebihan ya. Peranan gizi seimbang pada Idul Kurban ini tentunya inti dari semua ini adalah peningkatan daya tahan tubuh atau kekebalan imunitas kita, dan kita harus menerapkanlah pola gizi seimbang tadi, karena bukan hanya sudah diajarkan di ajaran agama kita masing-masing, tapi sudah diterapkan di suatu keputusan setiap negara dan jurnal-jurnal dunia juga ya. Jadi semoga ini bermanfaat, terutama dalam menghadapi, plus ada pandemi juga begini, imunitas harus super dijaga. Jadi itulah, semoga ini bermanfaat buat semuanya. Gitu. Terima kasih. Kalau ada salah dari saya, kalau yang benar semua dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Nugrahayu, MD spesialis gizi klinik. Beliau praktek di Rumah Sakit Hermina Mekarsari ya, teman Hermina. Jadi kalau misalnya mau ketemu sama Dr. Nugrahayu nih boleh banget ya. Apalagi sekarang Rumah Sakit Hermina itu kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya dok ya. Jadi setiap lorong dan setiap lantai itu kita disediakan ada hand wrap-nya nih. Teman-teman kalau misalnya mau berobat ke Rumah Sakit Hermina sekarang udah aman. Pertama datang ke depan ruangan itu kan ketemu security yang dicek suhunya tuh dok, kan udah oke banget ya. Terus dianjurkan untuk cuci tangan atau pakai hand wrap dok. Jadi sudah kita sediakan juga dok. Setelah itu ke rumah pendaftaran dan langsung ketemu sama Dr. Nugrahayu. Beliau praktek di hari Sabtu ya dok ya? Iya, jam 14 sampai jam 16. Iya, betul ya? Betul. Iya. Nanti buat teman-teman yang mau ketemu sama Dr. Nugrahayu boleh banget nih kalau misalnya mau nanya-nanya tentang konsultasi ya dok ya, atau misalnya ada yang penyerta nih sakit penyerta yang sebelumnya kayak DM atau diabetes mellitus misalnya, atau hipertensi ya dok ya, itu boleh banget langsung konsultasi. Obesitas juga boleh banget ya. Mungkin ada teman-teman Hermina yang sedang diet ya dok ya, butuh pola makan yang baik atau yang seimbang tuh seperti apa sih gitu, boleh banget nih langsung konsultasi sama Dr. Nugrahayu ya dok ya. Jadi untuk menjaga imunitas dengan gizi seimbang di pada hari raya Idul Adha ini di era new normal, tetap kita harus menjaga ya dok ya, nggak boleh berlebihan ya kan dok, terus yang halal juga gitu. Jadi jangan sampai untuk label halalnya tuh jangan sampai dilupain lah gitu kan ya. Nanti kalau misalnya ada nih teman-teman Hermina yang mau tanya, kita dipersilakan untuk di komen langsung kali ya kalau misalnya ada. Kakak aja dong. Kakak aja nanya. Biasanya nih dok, kalau misalnya pas pada saat hari raya itu, ya itu yang tadi saya bilang ya, mungkin suka lupa atau lost control nih, apalagi yang ekonominya mumpung dia dapat daging nih dok, gitu kan, dia hanya makan daging di hari itu gitu, dan pasti banyak kan dok. Nah itu gimana ya untuk tetap menjaga imunitasnya gitu? Ya, memang ya. Nanti kita kembali lagi acuan kita seimbang, apakah yang menerima daging tersebut, misalnya contoh kaum duafa, itu gimana nih indeks massa tubuhnya? Dicek dulu ya dari awalnya ya. Indeks massa tubuhnya kalau udah obesitas, ada juga loh yang ekonomi menurun itu pada juga. Nah itu harus hati-hati, apalagi ada riwayat keluarga misalnya diabetes ataupun beliaunya diabetes atau kolesterol yang tinggi, darah tinggi. Nah itu harus
tidak boleh berlebihan. Ya, tipsnya tetap dalam satu tadi protein hewani 2 hingga 3 porsi per hari. Nanti diimbangi juga harus ada protein nabatinya, sayur buah. Yang tadi seperti gitu ya. dijelaskan oleh Dokter Nurgahayu ya, ada zat pembangun, pengatur dan zat tenaga ya dok ya. Jadi memang harus ini ya dok ya, komplit ya. Karbohidratnya juga nggak boleh banyak Berlebihan. ya. Penggunaan gula garam juga sebatas secukupnya, seperti itu tipsnya. Dan lemak-lemaknya tentu yang dari daging kan banyak, itu juga sebaiknya tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi singkirin aja tuh dok. Kadang suka pakai kita buat apa kayak makan bakso ya dok ya, malah jadi tetelan ya kayak gitu dok. Ada yang kakinya yang apa ya, nah, itu resiko. Udah lupa ya dok ya. Udah lupa, takutnya seminggu kemudian atau 3 hari kemudian cenut-cenut. Nah iya bener banget. Nah ini dok nih ada lagi nih dok. Gadget kan sekarang makin canggih ya dok ya. Ada suatu aplikasi tuh dia mendeteksi suatu makanan yang dia makan itu ada beberapa kalorinya tuh dok. Iya, Itu efektif gak sih dok sebenarnya untuk kita mengetahui apa yang udah kita makan gitu loh dok? Oh betul, itu seperti kayak food diary Iya, ya, betul, dok. gitu. Nggak apa-apa kalau memang kan nggak belajar ilmu gizi, jadi tentunya awam ya. Kalau misalnya ada aplikasi itu boleh digunakan, tapi yang sudah ini istilahnya, yang sudah akreditasi lah ya, nggak sembarang aplikasi gitu. Jadi kebenaran dan keefektifan itu udah akurat gitu. Misalnya kadang kita masukkan misalnya nasi goreng gitu kan, berapa kalori gitu kan. Nah nasi gorengnya kan setiap orang beda ya, masaknya bisa nasinya sebakul atau setengah bakul gitu kan, atau mungkin minyaknya yang dipakai acuan di situ hanya sekitar 5 sendok, sedangkan kita 10 sendok kan ya. Nah itu tentunya kalau nggak paham bisa dikonsultasikan dulu ya sama ahlinya dulu. Boleh pakai itu untuk selanjutnya, boleh seperti itu. Berarti masih boleh ya dok ya? Boleh aja kalau memang di sekitarnya tidak ada dokter gizi ataupun nutrisionis ataupun misalnya siapa lah yang ahli gizi ya gitu. Berarti tetap masih boleh nih ya. Cuman tetap ya akan terus balik lagi ke dokter ya dok ya, kalau misalnya emang pengen tahu ya apa penggunaannya seperti apa, terus makanan-makanan yang dikonsumsinya biar tetap baik, biar tetap sesuai gitu ya dok ya, sesuai anjuran seperti itu ya. Nanti kalau misalnya dari teman-teman Hermina nih ada yang mau bertanya, boleh langsung ketemu sama Dr. Nurgahayu ya di hari Sabtu jam 14 sampai jam 16. Beliau praktik di Rumah Sakit Hermina Makassari setiap hari Sabtu. Sekali lagi gitu aja ya. Nanya lagi aja. Nanya lagi aja kakak. Malu kayaknya dok. Iya. Tapi berapa yang lihat dok? Nanti kita akan ketemu sama teman-teman Hermina nih untuk make sure daftarnya mungkin di beda tema lagi kali ya dok ya. Iya, kan karena sekarang kan lagi mau mendekati hari raya nih ya kan dok. Jadi makanya kita ambil tema ini gitu. Siapa tahu berguna juga kan buat teman-teman Hermina gitu. Iya. Kita tutup ya teman-teman Hermina. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, boleh ketemu sama Dr. Nurgahayu, MGizi, spesialis gizi klinik. Beliau praktek di Rumah Sakit Hermina Makassari di hari Sabtu jam 14 sampai jam 16. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Iya.